Shalom. Bulan Mei ditetapkan oleh Gereja Masehi Injili di Timur sebagai bulan budaya bahasa. Dengan maksud bahwa kita tetap akan menjadi orang Timur, orang Sabu, orang Sumba, orang Jawa, orang Medan, Batak T. Tapi kita tahu bahwa Tuhan berkuasa atas suku-suku bangsa dan Tuhan menyertai kita. Amin kok. Karena itu hari ini kita punya pakaian agak lain sedikit ini supaya kita tetap tahu bahwa bagaimanapun Timur tetap Timur, Rote tetap Rote, dan seterusnya. Tidak ada yang salah di situ. Baik saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode hari ini adalah satu Tuhan banyak suku bangsa. Tuhan satu tapi suku bangsa banyak. Saya mau tanya saudara, mulai khotbah ini saya ingin bertanya, suku manakah menurut saudara yang paling baik? Menurut saudara suku yang paling baik itu suku mana? Mana? Semua baik. Amin. Lalu kenapa banyak orang tua pilih-pilih anak mantu? Separuh bilang Timur mesti kawin Timur lah, separuh bilang mesti kawin Sabu, separuh bilang mesti kawin. Itu mulai bikin beda-beda. Padahal saudara mengatakan bahwa semua suku bangsa itu baik. Tapi apakah saudara yakin bahwa memang semua suku bangsa itu baik? Belum tentu. Ada banyak orang sulit untuk menerima dirinya. Sejumlah sahabat saya marah dorang. Lu Timur toh? Iya bapak, tapi bilang nenek dong dari Rote kok. Timur ya Timur saja. Tidak usah tambah-tambah lagi. Kadang-kadang saudara-saudara, ada banyak orang melecehkan suku bangsanya sendiri. Kalau dia bicara pakai bahasa asalnya, dia rasa kayak mengalami penurunan sedikit. Kita punya anak-anak itu kalau disuruh pakai selimut atau sarung itu susah sekali. Tapi kalau beli celana jeans itu dong suka. Apalagi kalau robek-robek. Oh itu kayak lebih bagus itu. Aneh juga itu. Tapi saudara-saudara, beberapa orang merasa kalau dia bicara, dia orang Timur. Tapi kalau dia logat Jawa, dia rasa kayak hidup lebih baik. Di bawah mata juga ada. Ada. Dia ada duduk di sini. Itu orang memang terlalu itu. Saudara-saudara, menjadi Timur, menjadi Rote, menjadi Sabu, menjadi Alor, menjadi Jawa, menjadi Sumatera, itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Itu hari Tuhan Allah cipta saya, dia tidak tanya, Yandi, lu mau Timur kok Eropa? Dia tidak tanya. Dia memang menciptakan kita. Kalau dia menciptakan kita sebagai bagian dari suku bangsa tertentu, pasti Tuhan punya maksud di dalamnya. Amin kok. Jadi kalau kita tidak kenal diri kita, itu bahaya itu. Kenallah kita pun diri sebagai orang Timur, sebagai orang Rote, sebagai orang Sabu, atau sebagai orang apa saja. Itu paling baik. Sebab Tuhan selalu punya maksud baik bagi kita semua. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan hal ini awal dari khotbah ini untuk kita paham betul bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Satu Tuhan tapi menciptakan orang dalam berbagai-bagai suku bangsa. Karena itu di kesempatan berkhotbah hari ini di sini, dalam tema satu Tuhan tapi banyak suku bangsa itu, saya ingin mulai dengan mengatakan, saudara-saudara renungkanlah hal ini. Mari kita bertanya, sesungguhnya di hadapan Tuhan Allah manusia itu seperti apa? Terlepas dari dia mau suku bangsa apa saja. Tapi di hadapan Tuhan manusia itu seperti apa? Saya kira jawabannya tidak susah. Kalau kita baca Alkitab, kitab Kejadian menunjukkan dengan sangat-sangat terbuka. Di hadapan Tuhan Allah, manusia itu bukan sekedar ciptaan biasa, tapi gambar dan rupa Allah diberikan kepada manusia. Manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Maksudnya adalah sifat-sifat Allah yang kekal dan kudus itu dikasih pada manusia. Dia mau suku apa saja, dia adalah gambar dan rupa Allah.
Karena itu yang paling penting adalah bukan saya suku apa, saudara suku apa. Yang paling penting adalah karena Tuhan taruh gambar dan rupanya pada kita, terpeliharakah, terjagakah, masih adakah gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Tuhan berikan kepada saya, kepada kita semua tubuh yang hidup. Kita pun tubuh ini hidup semua toh. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Siapa yang bilang bahwa yang bertumbuh kok tambah tinggi tambah besar hanya orang Eropa? Orang Timur itu dia lahir ke mana nah tetap begitu, kan tidak begitu. Tuhan berikan kepada kita semua jiwa yang hidup. Tuhan berikan kepada kita semua roh yang hidup. Sifat-sifat Allah yang luar biasa itu ditaruh kepada manusia. Ini yang luar biasa. Ini yang membedakan manusia dengan ciptaan lain. Ini yang membedakan manusia dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Pembacaan Alkitab menyatakan kepada kita bahwa binatang dan tumbuh-tumbuhan itu Tuhan buat berjenis-jenis. Ada binatang di laut, ada binatang di udara, ada tumbuhan begini, tumbuhan begitu, banyak sekali jenis. Tapi manusia itu satu. Gambar dan rupa Allah hanya dibedakan dalam jenis kelamin. Laki-laki dan tidak ada di tengah-tengah. Pokoknya satu laki-laki, satu. Jangan ada sedikit laki-laki itu, sedikit laki-laki dan perempuan yang sama di hadapan Tuhan Allah. Saudara lihat bahwa ini hal yang penuh apa ya? Penuh penghargaan sesungguhnya kepada manusia. Siapakah manusia yang dibentuk hampir serupa dengan Tuhan Allah? Karena itu kita berbeda dengan binatang-binatang, kita berbeda dengan makhluk seperti tumbuhan. Perilaku kita juga berbeda dengan mereka. Yang paling membedakan itu adalah kasih itu ada. Kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kenapa kita mengasihi Allah? Orang yang mengasihi Allah karena dia tahu dari mana dia datang. Kita tidak terjadi serta-merta, tapi kita datang dari Allah. Kamu tinggal dalam dunia, tapi tidak dari dunia ini. Kita mengasihi manusia, suku apapun dia. Kita mengasihi karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Jadi kalau saya ketemu Bapak Koster, kalau saya bilang Bapak Shalom, karena pada Koster itu pun ada gambar dan rupa Allah. Kalau saudara-saudara ketemu saya dan bilang Bapak Shalom, karena pada saya ada gambar dan rupa Allah. Pada kita semua ada gambar dan rupa Allah. Supaya tidak boleh ada satu manusia pun, tidak boleh ada satu suku bangsa pun yang sombong sekali. Tidak boleh. Saya tetap percaya Tuhan tidak pernah salah. Mau rambut keriting, kau mau rambut lurus, kau mau putih, kau hitam, itu namanya Tuhan suka ya begitu sudah. Amin. Yakin. Saya berkhotbah di mana-mana, saya bilang begini, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi kalau dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran, betul akan jadi kebetulan. Masih sama artinya? Beda. Kebenaran punya arti sendiri, kebetulan punya arti sendiri. Sekarang saya mau tanya, kalau kita beribadah hari ini di sini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Yesus mati bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita bergereja ini kebenaran, yakin? Saya kira kebetulan tadi tidak apa dia ini. Ini kebenaran Saya geser sedikit. Kalau kita orang Timur, kebenaran atau kebetulan? Kita orang Timur, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita orang Rote, kebenaran atau kebetulan? Ada yang mulai menyasar jadi orang Timur. Kebenaran. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Apa? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan?
Apa? Saudara, saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang, di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati belayan seorang suami itu mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu indah, karena dia lurus kita akan bilang sayang, itu biasa, tidak dapat itu dia. Yang keriting itu dibelai menarik, sayang lebih. Jadi jangan gelisah, karena Tuhan, saya bilang Tuhan tidak pernah salah. Dia menyertai kita, Dia menolong kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena pada kita ada gambar dan rupa Allah, sekalipun kita berbeda-beda suku bangsa. Amin kok. Amin. Orang di bawah mata penuh kasih, tidak bakal lain, dengan ipar-ipar, aman, bapak mantu, dari, oh iya. Tidak boleh ada orang sombong di sini. Kadang-kadang kita ini Tuhan berkasih kepercayaan kulit lebih putih sedikit dari orang lain, dia sombong. Di bawah mata juga ada. Fam apa? Saudara-saudara, mari belajar untuk tahu bahwa di hadapan Tuhan kita ini satu gambar Tuhan kasih kita. Jaga baik-baik. Supaya penghargaan kita kepada kemanusiaan, dia mau suku apapun kita hargai. Kalau tidak nanti kita pilih-pilih orang. Ada orang yang sombong sekali. Kadang-kadang kita suka melecehkan orang suku bangsa. Saya kadang-kadang marah ini. Ada satu orang Timur bodoh dong rame-rame bilang dasar Timur kau. Satu orang kok kita semua kena. Ada satu orang rote omong taputar, kita bilang otak apa? Kalau ketemu orang rote dan ular di hutan bunuh mana? Saudara yang ngomong, saya tahu. Kita ini sudah terbiasa dengan hal yang salah ini. Kalau siang hari jam 12 panas-panas itu ada laki-laki dewasa jalan bawa ayam jantan satu, dia orang mana? Langsung tahu. Ini yang bahaya ini dalam kita hidup ini. Baik, itu hal pertama saudara. Saya ingin sampaikan kepada kita bahwa kita di hadapan Tuhan Allah itu adalah gambar Allah. Tolong jaga, mau suku apapun, yang paling penting adalah gambar Allah. Kadang-kadang saya marah kalau kita suruhin anak nona don nikah. Saya ingat saya datang dari Soe, sekolah di Kupang. Saya laki-laki yang suka perempuan. Saya begini suka perempuan. Tapi don tidak suka saya. Kalau kita titip salam, tolong kasih tahu dia dulu. Don kasih tahu, ada salam dari Yandi itu. Dia pun jawaban menarik. Yandi itu orang apa? Dari mana? Don kasih tahu, Yandi itu orang Timur dari Soe. Don bilang, Timur? Don kira saya ini orang gila mengkau. Terus tapi dia itu kan calon pendeta. Dia calon pendeta orang baik itu. Dia perbaiki keturunan. Memangnya saya ini keturunan ular beluda kan? Jadi cara pandang kita terhadap suku-suku bangsa ini yang bermasalah, saudara. Saudara mau kawin orang mana saja, tapi kalau citra Allah tidak melekat pada dirinya. Saudara pi kawin ame satu Eropa, mah datang dia tukang bamaki dia. Di sini ada yang tukang bamaki. Ada di sini. Dia majelis atau jemaat? Atau majelis jemaat? Jadi jangan ada upaya untuk menghancurkan gambar Allah yang Tuhan kasih di kita. Saya bangga sekali sebagai orang Timur. Saudara pun harus bangga sebagai orang Timur atau orang apa saja, karena kita tidak pernah menentukan itu. Saya pun bapak orang dari Tetaf, Naukai. Saya pun mama orang dari Kapan karena Banoid. Ya saya pun model ya begini sudah. Mau bikin bagaimana lagi? Karena itu banggalah sebagai bagian dari suku bangsa tertentu. Satu. Kedua saudara-saudara,
Pembacaan tadi mengisyaratkan engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Tuhan itu memerintah bangsa-bangsa itu dalam keadilan. Dia tidak melecehkan siapapun. Dia menaruh keseimbangan serius di antara suku-suku bangsa, supaya tidak ada orang yang merasa lebih dari yang lain. Dia memerintah suku bangsa ini dengan adil. Dia menuntun suku-suku bangsa ini di atas bumi, supaya pertanyaan-pertanyaan di sekitar begini, orang kan suka bertanya, Bapak itu adat punya, ini gereja punya, mana yang benar? Bapak mama semua, Tuhan Yesus itu lahir sebagai orang Yahudi, berbahasa Aram mulai tahu bahwa omong sampai mati. Dia melaksanakan seluruh hukum-hukum adat Yahudi. Saya kan tidak harus jadi Yahudi toh. Lalu bagaimana Tuhan menuntun umatnya tiap-tiap suku bangsa ini? Dia mau kasih tahu. Tadi kita Mazmur, tadi dari Mazmur berapa itu? 96 yang Mazmur puji-pujian di dalam tata ibadah. Mazmur 96 kasih tahu. Memberi isyarat kepada kita, yang Tuhan tidak mau itu adalah kalau kita pakai alasan suku-suku bangsa untuk menyembah berhala, untuk menyembah Allah lain selain Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak bisa kasih tahu bilang Bapak ini dia pun Tuhan ada itu. Kita kasih tahu semua pohon ada Tuhan, batu juga ada Tuhan, air juga Tuhan. Hampa semuanya. Dong berdoa, lari-lari, jalan-jalan tengah malam, dapat lihat ame pohon beringin satu di situ, dia awas Pak. Kenapa? Awas. Itu pohon siapa yang cipta? Siapa? Nah, siapa yang berkuasa atas itu pohon? Tapi kan ada orang taruh seolah-olah ada Tuhan tertentu di itu pohon, di batu tertentu. Tuhan sudah mau begitu. Tuhan juga tidak mau kalau kita menyembah roh-roh orang mati. Saya kasih lurus dulu. Tuhan tidak mau. Hanya kepada Tuhanlah kita sembah. Dia menuntun kita untuk menyembahnya. Saya mau tanya saudara, orang mati bisa beromong atau tidak? Bisa atau tidak? Yakin? Yakin sekali atau yakin saja? Terlalu yakin? Nah, saya juga yakin. Orang mati tidak bisa omong. Sebab kalau dia bisa omong, waktu dia mati kok kita pergi buka dia pun baju, kok mau ganti baju, jas. Pas buka pasti, wuh. Tapi kan dia tidak bisa omong, jadi dia diam-diam saja. Tapi saudara tahu, saya keliling ini banyak negeri ini, NTT saya keliling semua. Banyak jemaat datang ke saya bilang begini, Bapak Pendeta, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya, siapa pun nenek? Kita pun nenek Bapak, nenek tinggal di mana? Itu hari nenek tinggal di sini. Sekarang nenek sumati. Menurut saudara, orang mati bisa omong kok tidak? Bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Nah, yang tadi malam datang itu siapa pun nenek. Yang tadi malam datang itu siapa pun nenek. Siapa? Le niut saya, le nanesa. Di bawah mata masih ada yang biasa dengar itu niut saya kok. Tuhan tidak menuntun kita ke niut saya. Ya saudara-saudara, Tuhan yang menuntun bangsa-bangsa, dia mau supaya jalan pada jalan yang benar, supaya menyembah hanya kepada Tuhan dan percaya hanya kepada Tuhan. Amin. Kalau tidak kita bermasalah saudara-saudara. Ketiga, bangsa-bangsa bersyukur kepada Tuhan dengan cara-cara yang berbeda-beda. Amin kok. Bangsa-bangsa bersyukur dengan cara yang beda-beda.
Karena mereka mensiasati hidup mereka dalam lingkungan tertentu, dalam budaya tertentu. Budaya itu adalah cara manusia untuk mengekspresikan dirinya, baik dalam relasi dengan manusia, dalam relasi dengan Tuhan Allah. Kita tidak bisa memaksa semua orang untuk sama dengan kita, karena ekspresi dari bangsa-bangsa itu berbeda-beda. Untung baik corona, saudara. Kalau tidak corona itu NTT paling dikenal dengan yang dia punya nama cium sabu. Ketemu siapa di mana? Untung baik corona jadi sutida. Kalau tidak, itu kita punya. Tapi kita tidak bisa paksa orang lain. Coba ini hari saudara cari ame orang Bali satu atau Jawa satu. Oh, itu cari masalah itu. Karena mereka tidak begitu. Budaya mereka berbeda dengan kita. Toh? Yang perlu kita lakukan adalah menghargai. Menghargai. Kadang-kadang kita ini suka karmana kok. Orang Timur ini dia pun bahasa itu beda-beda tipis dari orang Barat. Orang Eropa yang berbahasa Inggris. Kalau dong tulis bilang I love you. Orang Timur bilang I love you. Itu kesama toh. Ya hargai, tidak usah plesetkan dia. Orang Barat bilang thank you. Kita juga bilang apa? Thank you artinya apa? Tanam asam toh. Jadi kalau orang bilang thank you, ya thank you maafkan apa pak. Hargai saja itu perbedaan toh. Tidak usah hilangkan. Kalau kita tidak belajar menghargai budaya, kita sulit untuk memahami Tuhan bisa bekerja dengan berbagai-bagai cara pada perjumpaan dengan banyak orang di dunia ini. Manusia di dunia ini lebih dari 7 miliar orang. Tapi Tuhan kita terlalu dahsyat. Lebih dari itu saudara, kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Kenapa? Kalau mau tahu tentang dunia, belajarlah di Indonesia. Kan di Indonesia itu kita pun budaya terlalu banyak. Kita pun orang dong, ada yang ke orang Cina, ada yang ke orang Papua, macam-macam, banyak-banyak di Indonesia. Kalau mau belajar tentang Indonesia, belajarlah di NTT. NTT ini kan kita masing-masing kita nih. Orang Timur ini kita pemuka tidak bisa, kita pemuka begini sudah. Mau berubah dari mana? Ada orang Rote. Waktu kita ketemu kita sudah bedakan. Oh ini Rote, ini Timur. Ada orang Sumba. Ada orang Flores. Macam-macam. Mau tahu Indonesia, belajar saja di NTT. Perbedaan itu luar biasa. Cara mereka urus orang waktu melahirkan. Saya punya istri Sabu. Saya Timur. Saya Timur toh? Timur. Orang Timur ketika melahirkan anak, dia mesti ada di umek bubu 40 hari. Tidak boleh kena air dingin. Harus air panas baru tas. Tatobi. Itu hanya di dalam umek bubu. Saya kawin orang Sabu yang cukup 3 hari sudah harus rendam badan di air dingin. Kami pusing sudah. Ini mau ikut yang mama mantu di sana atau yang di sana? Menurut saudara saya ikut mana? Menurut saudara saya yang 40 hari di dalam umek bubuk dan tidak boleh kena air dingin, atau saya ikut yang Sabu pung? Menurut saudara ikut mana? Menurut saudara saya ikut mana? Mulai Saya tahu bahwa itu sebuah dilema yang rumit. Akhirnya saya ajak untuk bicara baik-baik dengan mama mantu dua-dua. Mama mantu dua-dua? Bukan, mama mantu satu, mama kandung satu. Mama dong, kita begini-begini, jadi atur saya yang baik, yang seperti apa nah jalan. Sebab kalau tidak nanti mama mantu satu akan
Di bawah mata juga ada. Itu yang bikin anak mantu dong tertekan itu. Di sini ada yang anak mantu selain orang timur ada kok. Rasa tertekan. Karena itu penghargaan itu juga dibangun dalam komunikasi toh. Hargai orang lain pun budaya. Bukan datang salah habis. Kita ini kadang-kadang datang ke salah semua orang. Kamu salah. Habis kalau saya pun salah lu pun benar. Begitu. Keempat, saudara-saudara, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara bangsa-bangsa. Ini menunjukkan bilang begini, Tuhan mengasihi kita. Dan karena Tuhan mengasihi kita, Dia mau supaya jalannya, jalan itu cara. Jalan itu adalah hukum-hukum Tuhan ada pada kita. Jadi tanda Tuhan mengasihi kita itu Dia kasih kita sejumlah cara, sejumlah jalan, sejumlah hukum supaya kita jalan pada jalan itu. Dan kita lihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Ketika kita keluar dari cara, dari jalan yang Tuhan kasih, kita keluar dari kasih yang besar itu. Jadi kalau mau baik, tetaplah pada jalan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dan bukan apa yang kita mau. Semua bangsa mesti mendapatkan keselamatan itu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mempertentangkan betul antara Tuhan pun dan kita punya. Saya merenungkan saudara-saudara. Kita ini lebih takut kepada sumpah adat daripada sumpah kepada Tuhan. Majelis dong dengan anggota sini dong ini, kalau kita suruh dong berlutut di sini kok kita tanya, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Itu dia omong pakai menangis. Saya percaya dan dong foto terus kirim di kampung, gue kasih tahu yang dia sudah diteguhkan. Tapi AS itu dia pun pemalas. Di sini juga ada majelis. Padahal itu sumpah di hadapan Tuhan Allah. Berdirilah sekarang di hadapan Tuhan Allah dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut itu. Jawab habis dia langgar. Tapi coba sumpah adat, ada yang berani langgar? Ada yang berani langgar? Jadi kita justru tidak takut Tuhan. Kita lebih takut pada sumpah adat. Saudara bayangkan, ada pasangan-pasangan nikah tertentu yang sumpah di gereja itu dorang, yang saya sebut sumpah ini bukan sumpah serapa, janji di hadapan Tuhan itu. Apakah pengakuan dan janjimu kepada saudari ini yang tangan kanannya saudara pegang? Di hadapan Tuhan dan jemaatnya saya, hai omong kuat sedikit. Tapi habis itu dia ingkar janji. Dia bisa pukul dia pu istri. Dia menyakiti istrinya. Itu padahal itu berjanji di hadapan Tuhan Allah. Ketika dia langgar adat, karena mulai dari nikah adat. Kena denda toh? Denda adat. Oke. Sekarang saya mau tanya. Kalau kita langgar Tuhan punya perintah, kita langgar janji kita kepada Tuhan, dendanya apa? Kalau kita langgar adat itu kan ada denda adat toh? Nah kalau langgar yang Tuhan pun denda apa? Omong! Kalau langgar adat pun ada denda, betul kok? Nah kalau langgar Tuhan pun denda apa? Apa? Lebih takut langgar mana sekarang? Ini berat. Tapi biarlah ini menjadi bahan perenungan buat kita. Tuhan tuh berkuasa atas ini suku-suku bangsa, menuntun suku-suku bangsa. Tapi Dia mau supaya kita ada pada jalan-jalannya. Amin kok.
Bagian yang terakhir saya sampaikan kepada kita, saudara-saudara. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Tuhan itu ketika dia taruh satu suku bangsa di mana, dia memelihara bangsa itu. Orang Timur itu makan jagung. Orang Eropa makan roti. Betul toh? Karena dong punya sendiri, kita pun sendiri. Makanya saya ini biar mau makan roti barang satu bakul pun saya rasa kayak masih kurang di manaku. Kayak itu saya rasa kalau makan itu. Harus yang keras masuk dulu. Tapi kadang-kadang kita menyepelekan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita merasa berarti sekali kalau kita seperti orang lain saja. Saya bilang di mana-mana, saya protes sejumlah ibu-ibu. Dong bawa telur ayam ini 4 butir, dijual di pasar Winlasi. 1 butir 2.500. Kalau 4, dapat uang 10.000, 7.000 dong isi pulsa. Tinggal berapa? 3.000 ini dong beli super mie. Itu yang saya marah. Saya bilang, hai, bagaimana kamu beli super mie? Di super mie itu hanya ada gambar telur. Kamu bawa telur asli, jual hanya untuk beli gambar telur. Ini ada yang salah dalam kita hidup ini. Itu pun setengah saja. Wih, aneh ini. Tapi kita rasa kalau makan super mie itu padahal Tuhan ini dia kasih kita di satu tempat, dia sudah taruh memang dia pun kayu, pohon apa dong, kuliah kau makan. Masa jagung ketemak ini kan lama toh baru noe, jadi kita pilih super mie, kau taruh ame air panas langsung. Kadang-kadang kami di kampung tidak begitu, tinggal kasih hancur. Hai, Tuhan memberkati kita dengan jagung, labu, ubi. Itu anak dia kenapa? Marungga, kemiri, asam. Betul kok tidak? Ayam. Di sini ada yang piara ayam di rumah. Sebentar saya singgah. Tuhan pelihara kita, tapi kita jalan piman mana ini hanya patah leher. Kau bilang, Bapak, hidup terlalu susah. Nah, lu mati sudah. Tuhan ini pelihara kita, tapi kita rasa ke Tuhan tidak pelihara kita ini. Ada yang salah dalam kita hidup ini. Saya mau tanya saudara, siapa di antara kita yang rasa kalau kita tidak diberkati? Coba angkat tangan. Ada yang tidak diberkati kok? Tuhan memberikan kepada kita banyak. Kami pu air dong mati, orang bau mata air tetap ada. Tadi bab tua kasih saya bilang, Bapak, untung Bapak datang 2 minggu panas kok air turun. Kalau tidak kita pakai perahu baru lewat. Wah, itu bersyukur kok tidak? Ada beras, maka kalau tidak ada air, makan beras. Jadi bersyukur. Tuhan taruh kita di mana itu dia berkati tanah kita. Karena itu bikin apa-apa itu nak tolong kau lihat itu tanah, berdoa. Muni ipas timur namat piut. Atau kuan hena nosom nanu kun. Bife kuan hena tai kun. Yang tidak tahu nanti cari tahu sendiri. Tapi saya mau kasih tahu saudara, perkembangan itu kadang-kadang membuat kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan Allah. Kalau kita kan ini hari tentang Timur toh. Saya mau kasih tahu, orang Timur tuh diajar kalau ketemu orang. Saya bukan saja orang Amnuban, tapi 3 tahun melayani di Amnuban.
Kami tinggal di Keneno, kami tinggal di Nunukniti, Weleon. Saya melayani di Keneno. Orang jalan tunduk lewat, bahkan hampir-hampir bayangan saja don tidak berani langgar. Tapi coba lihat kita pu anak sekarang dong. Duduk dengan orang tua di pangku kaki kok. Pakai headset di sini. Sama kayak dia baru lari dari rumah sakit kok. Bawa kabel-kabel semua ini. Di bawah mata juga ada. Itu siapa pu anak itu. Kasih tahu dorang supaya bisa apa? Hormati orang tua. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya. Jadi kalau kita hormat orang tua itu bukan supaya orang tua yang enak, supaya kita. Begitu. Ini anak dong ini menangis kok beli motor. Orang tua setengah mati dengan kredit mah. Beli dia langsung ganti kanal pot. Hei, saya kasih tahu anak-anak, hei anak muda dong, anak muda. Saya kasih tahu kamu, itu motor itu diciptakan dari pabrik sana, itu orang pintar-pintar yang buat. Dong sudah tahu memang, pakai sistem komputer dong tahu memang, oh dia punya setir begini, lampu begini, shock begini. Dong sudah atur memang. Ini kita pu anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dong juga reparasi akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah. Hei, setiap kali motor bunyi begitu lewat satu tempat, itu orang pun doa hanya satu. Bilang apa? Comati baik. Jadi tolong kasih tahu kita puan andong, kau ingat kita pun budaya sedikit dulu. Bisa kok? Bapak-bapak bisa? Mama-mama bisa? Ini bapak-bapak don ju satu. Bagaya. Mama-mama juga. Saya ingat saya pun bapak bilang saya begini, hei jangan keluar malam. Saya bilang kok kenapa? Karena setan suka daun muda. Saya bilang apa? Memangnya setan suka lalapan? Bapak bilang anak kecil, anak saya kasih tahu, saya bilang bapak saya minta maaf. Setan yang suka daun muda itu setan dulu bapak. Setan sekarang ini mau daun muda, kok daun tua, kok daun kering dia bawa semua. Karena yang tua sekarang ini juga berat. Yang tua sekarang berat kok tidak? Anda mengatakannya. Jadi saya mau kasih tahu saudara-saudara, mari kita orang beragama, kita orang berbudaya, kita orang beriman. Tuhan sudah memberkati kita, bersyukurlah. Saudara baca pembacaan tadi, bangsa-bangsa bersyukur, bangsa-bangsa bersyukur, bangsa-bangsa bersyukur. Ada berapa kali kok? Coba baca cepat. Cepat! Ada berapa? Bangsa-bangsa bersyukur. Berapa kali? Berapa? 5. Pakai bahasa Inggris bilang? Pakai bahasa Timur bilang? 5 kali. Bersyukur. Karena Tuhan memberkati kita. Dia taruh kita di mana, dia memberkati kita, dia menunjukkan jalannya. Mari kita beramai-ramai jalan pada jalan Tuhan.